Jadi waktu itu aku kos untuk pertama kali jauh dari orang tua dan tinggal sendiri. Waktu itu aku masih maba sekitar tahun 2011. Jadi aku masih mahasiswa baru dan ya seperti pada umumnya mahasiswa baru yang lain, aku masih rajin-rajinnya, takut telat, takut bolos. Jadi 2 hari sebelum perkuliahan itu aktif, aku udah balik ke kos. Nah, perjalanan dari tempat tinggal aku ke kos itu sekitar 1,5 jam. Aku tiba di kos sekitar jam setengah 5 sore. Jadi waktu itu ya menjelang maghrib, di kos itu sepi banget. Biasanya kan ada mbak-mbak kos itu suka nongkrong. Nah, pas aku nyampe di kos itu sepi banget, nggak ada orang. Aku panggil-panggil tuh, mbak, mbak gitu. Tuh nggak ada siapa-siapa. Nah, kosan aku ini cukup besar. Jadi dia ada 3 bangunan. Bangunan utama itu tempat tinggal si ibu kos dan keluarganya. Bangunan kedua itu kos juga, tapi dia bangunan tua. Dan yang bangunan ketiga ini itu bangunannya lumayan baru. Awalnya aku menempati kamar di bangunan yang lama. Cuma udaranya itu pengap, jadi aku pindah ke bangunan yang baru. Kebetulan waktu itu ada satu kamar kosong yang udah bisa aku tempati karena waktu itu kakak kos aku dia baru lulus dan harus balik ke Jakarta. Jadi aku udah bisa menempati kamar itu. Dan satu-satunya maba yang tinggal di kos itu cuma aku. Jadi yang lain itu udah pada senior, udah pada semester 4, semester 6. Dan yang maba itu cuma aku doang di sana. Nah, karena sepi kan, aku cari temen tuh. Aku telepon lah mbak-mbak kos aku gitu. Mbak, kok di kos sepi banget ya, nggak ada orang gitu. Pada kemana ya? Terus ya mereka jawab tuh, aku telepon kan satu-satu. Iya dek, kita belum pada balik. Biasanya kita tuh balik seminggu setelah perkuliahan aktif. Soalnya kan biasanya masih santai-santai dulu. Suka nggak ada dosen kalau awal-awal masuk gitu. Oh gitu. Berarti aku sendiri nih di kosan gitu. Ya udah mbak kalau gitu. Dan malam itu aku mencoba untuk menyibukkan diri. Aku juga cari temen kan. Di kos yang bangunan lama itu ada maba juga tuh. Nah, biasanya aku suka nongkrong kan sama dia. Nah, aku tungguin tuh, kok nggak datang-datang. Aku telepon dia juga nggak ngangkat. Aku tunggu sampai sekitar jam setengah 9. Kos aku itu kan biasanya tutupnya tuh jam 9. Cuman si ibu kosnya ini cukup galak ya teman-teman. Jadi jam setengah 9 tuh biasanya udah pada digembok gitu gerbangnya. Setengah 9 aku tunggu temen aku yang sesama maba ini, yang dia tinggalnya itu di kamar yang bangunan tua, tapi kok nggak ada juga gitu. Ya udahlah, ini emang bener-bener nggak ada yang dateng nih malam ini gitu. Karena emang kan perkuliahan masih 2 hari lagi, mungkin besok kali ya pada datang gitu. Ya udah, aku akhirnya masuk kamar, aku dengerin radio, terus aku baca-baca buku. Ya pengennya sih cepet ngantuk biar cepet tidur gitu. Karena malam itu emang sepi banget, hening banget suasananya itu. Ya aku agak sedikit parno sih. Padahal sebenarnya aku nggak yang terlalu penakut gitu loh. Nah, kebiasaan aku itu sebelum tidur aku harus cuci muka, sikat gigi, harus pipis dulu gitu kan. Tapi malam itu aku ya udahlah nggak usah gitu, langsung selimutan gitu. Aku kunci semuanya, pintu pintu luar, pintu balkon, pintu kamar aku semua aku kunci.
Tapi aduh kok nggak enak ya kalau nggak cuci muka, apalagi kan aku habis perjalanan tuh, habis naik bis tadi, habis kena debu gitu. Ya udahlah, ke kamar mandi bentar gitu. Akhirnya aku ke kamar mandi tuh. Jarak antara kamar aku ke kamar mandi itu cukup jauh, jadi kayak dari pojok ke pojok. Aku kan kamar mandinya itu kamar mandi luar, jadi selisih sekitar 5 atau 6 kamar. Jadi kamar aku itu di pojok deket balkon, sedangkan kamar mandi ini di pojok deket arah ke lantai 3, itu deket tangga gitu. Nah, ya udah tuh aku ke kamar mandi kan, sengaja pintu kamar mandi itu gak aku tutup karena aku parno, karena lampunya itu kan suka sering mati, sering sering padam gitu. Udah aku buka aja tuh pintu kamar mandi sambil aku cuci muka segala macam. Udah selesai, aku mau balik kan ke kamar. Kalau aku balik ke kamar itu otomatis aku melewati pintu pintu luar yang menuju ruang tengah. Nah, itu aku udah pastiin sebelumnya pintu itu tertutup tadinya. Tiba-tiba pas aku noleh, pintu itu terbuka, bener-bener terbuka lebar, dan kuncinya itu goyang-goyang gitu. So aku bingung kan, setahu aku tadi aku udah ngecek dari sore, gak ada orang, gak ada siapa-siapa yang datang. Bahkan aku udah memastikan lewat telepon, gak ada mbak-mbak kos yang datang. Terus aku mencoba positive thinking kan, oh mungkin ada orang masuk dari luar gitu, mungkin ada ibu kos kali ya gitu. Tapi kalau ada ibu kos, gak mungkin juga ibu kos bisa buka pintu, karena pintu itu aku kunci dari dalam, dan kalau ngebuka dari luar itu gak bakalan bisa. Terus aku juga mencoba untuk tenang, jangan-jangan ada maling nih gitu. Tapi serem juga ya kalau ada maling gitu kan. Aku coba cek pintu balkon nih, pintu balkon juga aman, masih terkunci rapat. Terus dia buka pintu dari dalam siapa ya? Aku mulai panik kan, aku panggil tuh, mbak, bu. Aku pikir ibu kos atau mbak kos, tapi ya itu jelas-jelas emang gak ada siapa-siapa gitu. Ya antara takut hantu, juga takut maling. Aku buru-buru lah itu tutup pintu lagi, aku kunci lagi pintunya, dan itu aku masih sempet noleh gitu. Aku sempet lihat ke arah luar, ke arah lantai 1. Di situ emang hening banget, nggak ada siapa-siapa, lampunya juga mati. Cuma di lantai 1 itu kan ada halaman, dan di situ ada ayunan itu gerak-gerak sendiri. Nah, itu aku mulai panik banget kan. Aku buru-buru lah itu tutup pintu atas. Aku tutup pintu itu dan aku lari ke kamar aku. Dan kebesokannya itu ada teman aku kan datang. Aku cerita sama dia. Ternyata di kos itu memang sering ada kejadian-kejadian aneh. Dan semenjak kejadian itu, aku mengalami kejadian-kejadian yang lain lagi, yang gak kalah seremnya. Cuma untuk ceritanya nanti aja ya teman-teman di video berikutnya. Ya udah, sekian dulu cerita dari aku. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, like juga videonya ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini.